Sekarang refleksi pencerminan ya. Kalau ngomongin pencerminan itu kita harus ingat koordinat kartesius ya, karena berhubungan dengan sumbu ya, sumbu x, sumbu y, terus ada nanti garis juga. Jadi kita kalau mau buat kayak gini, bikin dulu ya. Yes. Ini sumbu x, ini sumbu y. Di sini ada soal tentukan bayangan titik A. Titik A 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya apa bayangannya ya. Kita pakai pendekatan analisisnya saja ya, analitiknya. Ada dua pendekatan sih, bisa menggunakan matriks, bisa menggunakan analitik. Tapi kalau untuk soal-soal kayak gini mah lebih sederhana, kita gunakan bentuk analitiknya ya. Berarti di sini ada titik A. Kita mau tulis dulu rumusnya dulu deh. Misalkan ini yang A dulu nih. Ini yang A. Yang A itu dicermin terhadap sumbu X. Berarti di sini X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita tulis di sini sumbu X. Nah, gitu ya. Ini dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, di sini aja nih. Apa ya? Konsepnya ya. Misalkan di sini kita punya titik x, y. Nah, x, y ini dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, nanti hasilnya ada di bawah. Nah, ingat ya, x-nya nggak berubah, yang berubah y-nya. Jadi x, min y gitu kan. Berarti nanti di sini hasilnya x aksen, y aksen. Nah, untuk x aksennya tetap gak berubah, x. Tapi y aksennya berubah. Y aksennya berubah jadi apa? Jadi min y. Nah, gitu ya. Ini berkaitan dengan refleksi. Langsung aja kita ganti xy-nya, kita ganti dengan titik A. Misalkan di sini titik A 5, min 2 direfleksi terhadap sumbu x. Langsung aja kita tulis di sini sumbu x. Nanti hasilnya apa? A aksen, x aksen, y aksen. Nah, x aksennya apa? Ini caranya kan? Nah, x aksen sama dengan x nya di sini berapa? X nya 5. Y aksennya sama dengan min y. Y nya di sini berapa? Min 2, berarti min ketemu min. Nah, jadi hasilnya berapa? Positif 2 ya. Berarti ini A 5, min 2 direfleksikan terhadap sumbu X, nanti hasilnya A aksen. Aksennya berapa? 5,2. Ini positif ya, negatif atau negatif? Negatif kali negatif. Ya, kita coba lagi yang G sekarang nih. Yang G itu dicerminin terhadap garis Y sama dengan 2 ya. Misalkan di sini kita buat ini ada X, ini ada Y. Terus di sini kita punya garis. Y sama dengan 2 berarti horizontal ya. Horizontal. Misalkan di sini. Ini Y sama dengan 2 ya. Misalkan di sini ada titik, di sini ada titik, yang berubah itu yang mana sih? X nggak berubah. Yang berubah apa? Y ya. Nah, nanti di sini x, y dicerminin terhadap y sama dengan 2. Nanti hasilnya itu kita tulis dulu rumusnya, berarti y sama dengan konstanta ya. Nanti hasilnya x aksen, y aksen. Untuk x aksennya, nah x nya nggak berubah ya. X nya nggak berubah, misalkan di sini. Nah, nanti di sini hasilnya x nya nggak berubah, yang berubah y nya ya. Berarti aksennya kita tulis x, yang y aksennya rumusnya 2 dikali dengan konstanta dikurangi y gitu ya. Nah,
Nah, kita ganti sekarang dengan titik 5, min 2, masih dengan titik yang sama. 5, min 2 dicerminin terhadap suhu Y sama dengan 2. Nanti hasilnya apa? A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita tarik ke sini. X aksen sama dengan X. X-nya di sini berapa? 5. Kita tulis di sini 5. Y aksen sama dengan 2 dikali K. K-nya di sini 2, berarti sini 2 dikali 2 dikurangi Y. Y-nya di sini min 2. Kasih tanda kurung ya. 2 kali 2 4, min 2 kali 2 min negatif kali negatif 2 jadi positif 2. Jadi 6. Ya, berarti hasilnya A 5, min 2 direfleksiin terhadap Y sama dengan 2. Nanti hasilnya A aksen. A aksennya berarti 5,6. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut ke bagian B yang nomor 2 nya ya. Kita hapus dulu bagian ini. Barbar sekali ngapusnya ya. Nah, yang nomor 2 ini yang ditanyakan itu bayangan garis. Kalau yang pertama itu bayangan titik A. Sekarang garis, sama aja konsepnya ya. Ini garis. Nah, garis X, 3Y tambah 6 sama dengan 0. Kalau bayangan itu tetap rubah ke dalam bentuk aksen, X aksen, Y aksen. Di apa ini? Direfleksi terhadap sumbu Y. Nih di sini sumbu Y. Nah, nanti hasilnya apa? Hasilnya si X-nya harus dirubah jadi X aksen, si Y-nya harus berubah jadi Y aksen. Gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus titik. Ya, refleksi terhadap titik. Ingat yang namanya garis itu kumpulan dari titik-titik. Kita ambil aja titiknya X, Y. X, Y dicerminin terhadap sumbu Y ya, yang tadi ya. Di sini sumbu Y. Nanti hasilnya apa? X aksen, Y aksen. Nah, kalau terhadap sumbu Y, ini kan X, ini Y. Nah, misalkan di sini ada objek, kita cermin terhadap sumbu Y. Nanti ke sini. Yang berubah apa? Yang berubah X. Nah, di sini X-nya kan negatif, Y-nya nggak berubah. Berarti X-nya jadi min X, Y-nya nggak berubah, Y aksen sama dengan Y. Ingat, bayangan itu harus dinyatakan dalam bentuk aksen. Berarti X yang di sini, nih X yang di sini sama Y yang di sini harus dirubah jadi X aksen sama Y aksen. Nah, di sini kan udah ada nih X, udah ada Y. Artinya X sama dengan min X aksen, Y sama dengan Y aksen. Nah, berarti tinggal kita rubah aja sekarang. Ya, kita rubah aja langsung di sini, kita rubah. Nah, rubah itu disubstitusi artinya ya. Disubstitusi dengan aksen. X-nya diganti dengan X aksen. X sama dengan min X aksen. Min X aksen. Y-nya tetap jadi Y aksen. Min 3Y aksen tambah 6 sama dengan 0. Ya. Nah, terus jawabannya bagaimana? Jawabannya kita nyatakan lagi dalam bentuk X dan Y. Aksen itu pembeda, hanya sebagai pembeda antara garis dan garis yang telah ditransformasi menggunakan refleksi. Ya, sebagai pembeda aja. Nah, karena di sini variabel awalnya negatif, kita buat jadi positif. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Kali negatif 1, ini jadi X positif 3Y min 6 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya.
Nah, ini berkaitan dengan refleksi.